Halo pemirsa, saya akan melanjutkan ke menu yang berikutnya, yaitu menu tentang drone ya, yang kemarin saya cut itu. Kali ini saya buatkan lagi video baru, karena kemarin kan di TV nggak jelas. Ini saya pakai capture. Drone udah saya nyalakan dan sudah nyambung ke Phantom HP. Sambil saya cas biar nggak habis di tengah jalan, dan kamera. Kali ini saya pakai screen capture yang namanya DU screen capture. Mudah-mudahan bisa jelas yang akan saya terangkan di sini. Langsung masuk ke kamera ya, karena saya menggunakan Phantom 3 standar, langsung aplikasinya otomatis mendeteksi. Masuk dan sudah terkoneksi. Kondisi saat ini tampilan pertama ini selalu seperti ini ya. Kalau tidak ada peringatan apa-apa seperti ini, kalau pemirsa lihat ini normal, maka kalau saya tidak perlu melakukan kalibrasi apa-apa. Langsung saya close-nya di sini ya. Ini saya indoor, tapi karena di atas ini atapnya nggak terlalu tebal, jadi saya masih bisa terima sinyal GPS di dalam ruangan. Ada di beberapa pertanyaan soalnya di video yang waktu saya unbox Phantom 3 itu nanya, kok bisa hijau padahal sama-sama indoor. Ini kebetulan atap saya ini tipis. Lanjut ya. Oke, seperti kemarin masuk ke menu yang di atas ini. Ini sudah ya. Sekarang kita masuk ke menu drone. Oke. Ini saya harus connect ke drone, karena kalau tidak connect optionnya banyak yang mati. Saya nggak bisa demo seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini yang pertama ini adalah home point setting, yang saya kasih tanda ini ya, ada garis home point setting. Ini sudah pernah saya bahas. Jadi ada dua home point setting. Kalau Anda pakai home point yang ini, artinya nanti return to home-nya mengikuti posisi koordinat drone pada saat Anda klik itu. Tapi kalau pakai yang ini, maka nanti home point-nya, return to home-nya ngikuti remote. Kemudian return to home altitude itu adalah ketinggian. Jadi ini saya isi ketinggian 30 meter. Kalau pulang nanti dia akan naik 30 meter. Kalau mau diganti ya diklik aja. Nanti keluar keyboardnya, tinggal diganti. Dan bawahnya adalah enable multiple flight mode. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini kalau dinyalakan, maka P ini akan berfungsi. Tapi kalau dimatikan, maka P-nya tidak berfungsi. Apa itu P? P itu adalah sesuai gambar ya. P yang di atas, A yang di tengah, F yang di bawah. Tapi kalau ini dimatikan, coba saya matikan ya. Ini ya, saya matikan, maka fungsi yang F ini akan mati juga. Jadi saya nggak bisa terbang menggunakan fungsi F yang bawah. Ini kan atas, tengah, bawah. Enable multiple flight mode, itu F ya, flight mode. Jadi yang bawah ini nggak berfungsi, yang fungsi hanya tengah dan atas. Jadi hanya GPS dan ATTI mode. Sudah saya pernah terangkan, saya kasih contoh. Nah, kalau dinyalakan nanti fungsi-fungsi yang seperti apa namanya, point of interest, terus waypoint, fungsi-fungsi itu yang ada di sini. Coba saya tutup dulu ya. Ayo. Nah, fungsi-fungsi yang flight set to altitude mode, bukan yang bawah. Nah, ini nih, ini ada ini sekarang. Kalau saya pencet ke bawah ini, ada menu ini. Tapi kalau ke atas pakai P mode, hilang. Ya, kalau saya pindah ke bawah lagi, muncul. Gitu pemirsa. Untuk apa itu? Nah, ini nanti adalah fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan. Kalau diklik, ada
point of interest ya, point of interest, ada follow me, ada waypoint, ada home lock, ada course lock. Sebelahnya lagi digeser nggak ada karena ini Phantom 3 standar. Oke, kita kembali lagi ya ke menu drone-nya tadi. Berikutnya adalah flight restriction, yaitu flight restriction itu adalah batasan terbang. Saat ini status option saya itu beginner modenya saya matikan, maka saya bisa terbang dengan radius lebih dari 30 meter itu pemirsa. Kalau saya nyalakan beginner mode, maka drone ini jarak remote dengan drone itu kalau radiusnya tuh nggak bisa lebih dari 30 meter. Jadi 30 meter dimajuin gitu nggak mau, tapi digeser masih mau, asal sejauh jaraknya 30 meter. Itu beginner mode. Beginner mode bisa dimatikan. Nah, karena sudah pernah menggunakan beginner mode, maka beginner mode saya matikan. Nah, kalau beginner mode aktif, maka ini semua pilihannya mati. Kalau beginner modenya aktif, maka dua pilihan ini mati ya, distance limit, maksimum altitude mati. Tapi kalau beginner mode saya matikan, oke, maka maksimum altitude, ketinggian maksimal itu bisa mencapai antara 20 sampai 500 meter bisa disetel. Sedangkan distance limit, yaitu limit jarak ya, limit jarak itu kalau dinyalakan, nah ini ada nih maksimum distance, mau seberapa jarak ya dibedakan ya pemirsa. Yang ini adalah maksimum, ketinggian maksimum, yang ini adalah jarak maksimum. Kalau ini saya matikan, maka ini akan mati. Sekarang option terakhir, advance setting. Isinya ada EXP, stick filtering, dan gain ya. Ini EXP. Coba saya masuk ke menu EXP. Apa itu EXP? EXP itu adalah bagaimana pergeseran, entah itu throttle up, throttle down ya. Jadi mana tadi? Nah, jadi misal yang ini ya, saya coba bicarakan yang ini. Anda perhatikan itu. Kalau throttle saya naikkan, nah kan bergerak tuh. Nah, kalau saya naikkan sedikit sampai sini, dia bergeraknya sedikit. Begitu agak mentok. Begitu throttle-nya. Jadi kalau throttle-nya saya naikkan pelan, dia juga akan pelan naiknya. Pelan. Tapi kalau saya mentokin gini, maka dia punya velocity akselerasi yang kencang. Nah, seberapa kencang? Apakah mau baru segini udah kenceng, atau kalau mau naik kencengnya nunggu mentok sampai ke atas dulu baru naik kenceng, atau mau sedikit aja udah naik kenceng? Itu diatur dari EXP. Begitu juga untuk rudder right. Rudder itu apa namanya? Ini yaw rudder. Jadi yaw, muternya mau sedikit aja udah muternya kenceng, atau mau sedikit nih muternya pelan dulu, makin kesana makin agak kenceng, makin mentok makin kenceng. Nah, itu stylenya dari EXP. Sama juga dengan forward and right, jadi maju mundur kanan kiri, ini juga bisa ya diatur. Saya masih pakai standar default, tapi saya juga punya settingan saya sendiri. Nanti saya tulis di deskripsi video. Penonton biasakan membaca deskripsi video. Semua video saya ada deskripsinya. Mulai dari gadget yang saya pakai, lagu, judul lagu yang saya pakai, semuanya ada. Jadi biasakan membaca deskripsi video pada semua video yang Anda tonton. Lanjut. Oke, sekarang back. Ini back ya.
Mana? Lama sekali. Nah, sekarang stick filtering. Apa itu stick filtering? Stick filtering itu mau seberapa. Jadi filter itu artinya kalau ini saya naikkan, ini itu adalah altitude ya. Ini adalah attitude nih. Kalau attitude saya naikkan sampai mentok, itu artinya kalau settingan yang sekarang ini mentoknya itu adalah 100%. Tapi kalau saya kurangi jadi 50%, maka mentoknya adalah 50% saja. Sama untuk yang lain-lainnya juga ya. Kemudian back lagi, gain. Nah, gain ini hubungannya dengan sebetulnya Anda tidak perlu merubah ini ya, tapi kalau ingin merubah, ini mirip dengan setelan PID. Jadi PID-nya flight controller. Kalau Anda ingin misal geser gitu ya, kemudian Anda lepas, dia mau dragnya seberapa jauh baru diem. Ke kiri juga dilepas, mau seberapa jauh dragnya baru diem. Atau bisa juga nyerek dilepas set langsung gitu. Itu setelannya ada di gain. Jadi Anda harus merubah setelan ini dan memasukkan parameternya di sini. Rumit kan? Jadi nggak usah di set. Kecuali Anda memang memiliki kebutuhan customize, silahkan. Kadang-kadang saya juga pakai settingan ini, saya rubah-rubah sesuai kondisi ya. Misalnya angin kenceng atau angin pelan, itu kalau saya menyesuaikan. Lanjut, di sini disebutkan only advanced user should modify the setting, make change with extreme caution. Jadi melakukan perubahan dengan harus sangat hati-hati. Jadi Phantom dibuat untuk mudah diterbangkan, sehingga Anda sebenarnya tidak perlu merubah ini. Oke, nah ini juga untuk semua setting-setting yang tadi saya sebutkan ya, settingan XP, gain, Anda misalnya melakukan modifikasi, merubah-rubah semuanya gitu, terus settingan awalnya gimana lupa, ini ada restore to default, jadi akan kembali lagi settingan pabrik kayak HP gitu ya, bisa disetting balik. Bawahnya lagi ada sensor state. Nah, kita lihat apa itu sensor state. Nah, ini adalah melihat semua sensornya berfungsi nggak, gerak-gerakin ya. Saya gerak-gerakin, Anda lihat itu. Angkanya bergerak semua. Anda lihat ya, bergerak nih. Angkanya bergerak, semuanya bergerak. Kalau sampai ada yang tidak bergerak, artinya sensornya ada yang nggak beres. Ini untuk mendeteksi ya, kompas juga segala macam ada, cek IMU dan IMU calibration. Nah, tadi kalau Anda mau IMU kalibrasi, IMU itu inersi, saya lupa singkatannya, tapi IMU itu kalau dalam racing itu ya flight controller. Jadi kalau mau kalibrasi flight controller, karena ada sensor, ada 3 gyro sensor dan 3 altitude sensor di dalam flight controller. Nah, sensor-sensor ini semua ada kalibrasi lagi, tetapi harus diletakkan di permukaan yang rata drone-nya, jangan lupa ya. Jadi untuk kalibrasi IMU, yang ini yang diklik, untuk mengeceknya aja ini yang diklik. Ingat-ingat ya, posisinya menu kalibrasi IMU itu ada di sensor state pada menu drone. Kemudian pilihan berikutnya adalah RC signal loss. Jadi RC itu remote, bukan remote control, remote controller. Anda harus ingat, remote controller. Ini pilihannya Anda bisa milih. Ada return to home dan ada throttle down, dan satu lagi ada hover. Return to home artinya begitu sinyal loss ya, remote controller signal loss artinya drone tidak bisa mendeteksi sinyal remote control, bukan sebaliknya. Bukan remote tidak bisa mendeteksi drone, tapi drone yang tidak bisa mendeteksi remote. Logikanya masuk kan? Sehingga pada saat terjadi loss signal, Anda bisa memilih return to home, artinya dia akan balik pulang. Throttle down itu artinya nanti drone-nya akan turun sendiri. Begitu tak nggak ada sinyal, drone-nya bingung nih, loh
nggak ada sinyal, turun dia, dimanapun dia akan turun, langsung mendarat. Atau hover. Hover itu artinya melayang, diem, begitu. Tididit, nggak ada sinyal, diem dia, nggak ada sinyal, diem, udah diem. Jadi kita tinggal nyamperin aja supaya dapat sinyal lagi si drone-nya ini. Kita samperin, nanti tek connect lagi, nah baru bisa. Kalau return to home begitu, sinyal hilang, wah pulang dia. Tuh bedanya. Berbagai keperluan ya. Kalau saya sering menerbangkan drone, tetap pada posisi line of sight, tetap pada posisi saya bisa melihat di mana drone-nya, maka saya cukup menggunakan pilihan hover. Jadi begitu sinyalnya hilang, udah nggak bisa gitu ya. Ya udah, kan saya tahu drone-nya di mana gitu, kelihatan. Ya udah saya samperin, nanti nyambung lagi. Ya, agak sini lagi deh, kejauhan tadi gitu. Kalau ada tentu home ya begitu stok hilang, langsung balik. Tergantung kebutuhan semuanya. Smart return to home. Jadi aircraft will not automatically return to home even when it is in smart ATH mode. Pay attention to your remaining battery and flight safety. Continue to disable. Jadi kalau ini saya matikan, maka smart return to home itu jadi dia bisa tahu sinyal putus, tek ya, smart return to home, sinyal putus. Ada waktu jeda berapa detik. Nyambung lagi, dia belum return to home. Begitu. Tapi kalau smart return to home-nya saya matikan begitu, tek sekedipan putus, pulang dia langsung. Jadi dia kalau smart return to home itu ya namanya smart ya, bisa mikir. Saya nyalakan. Turn on off armlet. Nah, ini terakhir ya. Ini adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu depan nih. Saat ini pilihannya mati. Ini saya nyalakan coba ya. Nah, nyala nih. Lampu depan warnanya merah sih, cuman karena kamera ini kedekatan. Kalau saya matikan lagi, tik. Nah, lampunya mati. Nyalain lagi. Nyala. Nah, lampunya nyala. Ini fungsinya pada saat Anda terbang malam. Saya justru akan mematikan lampu depan pada saat terbang malam karena lampu depan ini akan menginterferensi kamera pada saat terbang malam ya. Tapi kalau terbang siang nggak apa-apa, dinyalain aja. Terbang malam saya matikan, jadi tidak ada cahaya merah berpendar di kamera. Oke, segitu dulu. Flight data mode. Flight data mode ini untuk mendownload ya. Yang terakhir ya. Ini yang terakhir ini. Flight data mode itu untuk kita mendownload data penerbangan flight log kita. Jadi kalau Anda mau ngutak-ngatik ya bisa masuk ke situ, sambungin USB di depan sini. Ini masukin ke laptop, kemudian masuk ke enter flight data mode, nanti akan di-download ke laptop semua data penerbangan yang pernah dan yang masih tercatat. Itu dulu ya pemirsa ya. Saya cut dulu. Ini akan saya edit dan saya upload. Tapi saya masih lanjut syuting ini.